Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana diperintahkan kepada umat Islam sambil berpuasa melakukan kajian terhadap isi Al-Quran agar mendapat petunjuk dari dalamnya untuk mensukseskan kehidupannya sekeluar dari Ramadan. Maka saya ingin mengajak Anda, mendampingi Anda, kita belajar bersama untuk memahami hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk itu kita akan melakukan kajiannya mulai dari juz 1, juz 2, juz 3 yang sudah saya terbitkan dalam bentuk buku tafsir Ulul Albab. Juz pertama, juz kedua, dan juz ketiga. Mari kita mulai kajiannya dari juz yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita memasuki hari-hari awal di dalam bulan Ramadan. Ada yang ini hari pertama, ada yang hari kedua. Tidak masalah. Poin yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu. Yang di episode yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran mengamanatkan agar puasa ini selama bulan Ramadan ini diisi dengan kajian-kajian Al-Quran. Bukan hanya khataman, melainkan memahami, mempelajari, mengkaji, dan mentadaburi isinya agar kita mendapatkan petunjuk dari dalamnya. Ada banyak cara untuk memahami Al-Quran itu. Berbagai macam metodologi tafsir telah dilakukan dan telah diterbitkan dalam bentuk-bentuk karya, buku-buku tafsir, tetapi yang semakin mutakhir mengarah kepada satu metodologi yang bersifat tematik. Bahwa Al-Quran memiliki tema-tema yang tersebar di dalam ayat-ayat di dalam surat yang berbeda. Itu sudah saya lakukan dalam buku-buku saya, di mana saya sudah menulis lebih dari 60 judul buku, di mana saya menulis pemahaman terhadap Al-Quran secara tematik. Nah, kemudian sejumlah kawan mengatakan kepada saya, Pak Agus, saya ingin tahu atau kami ingin tahu bagaimana Pak Agus memahami Al-Quran dalam runtut suratnya. Dimulai dari surat Al-Fatihah, berlanjut ke surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah surat An-Nas. Ternyata memang antara surat satu dengan surat yang lain itu memiliki sudut pandang yang menarik dan memberikan nuansa yang berbeda. Itulah yang ingin saya bagikan kepada Anda semua di dalam bulan Ramadan ini. Meskipun 3 juz yang ingin saya kaji di dalam bulan ini, tentu tidak semuanya bisa kita lakukan kajiannya. Saya hanya akan mencuplik bagian-bagian pokoknya dan tema-tema utama. Apa isi dari juz 1, apa isi dari juz 2, dan apa isi dari juz 3. Juz 4-nya belum terbit, insya Allah sedang saya tulis di bulan Ramadan ini. Mari kita mulai untuk melakukan kajian terhadap juz 1. Di mana juz 1 itu isinya adalah surat Al-Fatihah 7 ayat ditambah dengan surat Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 141. Berikutnya nanti masuk kepada juz 2, akan kita kaji di hari yang berbeda. Apa isi dari juz yang pertama ini? Ada 3 poin yang sangat penting di situ. Yang pertama, isi dari juz 1 ini adalah tentang ketauhidan sebagai pondasi dari ajaran Islam. Itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang hari ini di episode kali ini akan kita coba dalami. Selain ketauhidan, di juz pertama ini Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya atau peran dari hidayah. Bahwa manusia itu sangat membutuhkan hidayah dari Allah sebagai Tuhannya dikarenakan segala keterbatasan kita sebagai makhluk. Dan yang ketiga, di juz yang pertama ini Allah mengajarkan atau Al-Quran membahas, mengkaji terkait dengan identitas umat Islam.
Hari ini kita akan memulai dari Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah ini ada 7 ayat, kita bagi menjadi 2 bagian. Di surat Al-Fatihah 7 ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu mengajarkan ketauhidan sebagai pondasi dari seluruh isi Al-Quran. Bahwa juz 1 ini dimulai dengan ketauhidan. Bahkan bukan cuma dimulai dengan ketauhidan, ini nanti diulang-ulang di ayat-ayat yang berbeda, surat-surat yang berbeda, di juz-juz yang berbeda, sehingga seluruh isi Al-Quran itu separuhnya isinya adalah pelajaran tentang ketauhidan. Ini menunjukkan betapa poin paling penting dari Al-Quran sesungguhnya adalah soal ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Sehingga itu kita jadikan sebagai komitmen kita ketika seseorang atau kita memeluk agama ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain itu kecuali illallah, kecuali cuma Allah semata. Nah, adalah sangat menarik bahwa seluruh isi Al-Quran itu dibuka dengan ketauhidan. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 di dalam surat Al-Fatihah itu isinya adalah mengajarkan ketauhidan. Saya kira Anda hafal semua karena ini sering dan selalu kita baca menjadi rukun dari sholat kita. Sehari kita membacanya tidak kurang dari 17 kali dalam 17 rakaat wajib atau sholat fardu. Masih ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Maka kita melihat betapa pentingnya ajaran ketauhidan itu. Mari kita coba selami isi dari Al-Fatihah itu. Ayat pertamanya Allah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perhatikan ini, kalimat ini atau ayat ini bahkan bukan hanya ditempatkan di surat Al-Fatihah, tetapi di seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada kalimat ini yang menjadi pondasi dari seluruh ajaran Al-Quran, bahwa kita melakukan semuanya ini Bismillah dengan nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka ini adalah sebuah komitmen ketauhidan yang sangat kokoh, yang sangat mendasar, yang tidak bisa ditawar. Bahkan kalau kita dalam pelajaran-pelajaran tasawuf, tarekat, banyak mursyid mengajarkan misalnya, kalau kita nggak mampu membaca Al-Quran atau belum selesai membaca Al-Quran, tidak mampu menghatamkan, itu bisa diwakili oleh surat Al-Fatihah. Karena surat ini disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Dan menariknya, surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu, kalau diintisarikan, intisarinya ada di kalimat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim itu diperintahkan untuk sering-sering dilakukan untuk menanamkan ketauhidan itu. Bukan hanya dalam sholat, bahkan dalam setiap mau melakukan apa saja kita diperintahkan untuk menyebut atau melafatkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diringkas lagi menjadi Bismillah, kalau diringkas lagi menjadi Allah, ya itu adalah pelajaran di dalam tasawuf falsafi. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kalimat pertama, ayat pertama di dalam Al-Fatihah itu sedemikian strategisnya, sedemikian mendasarnya menjadi pondasi melandasi seluruh aktivitas keberagamaan kita. Setelah kalimat basmalah itu diajarkan untuk mengucapkan, memahami, menghayati kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam,
Itu kandungannya kalau dikaji luar biasa mendalamnya. Di situ ada rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Di mana Allah itu alhamdu segala puji lillah bagi Allah yang Rabbul Alamin, yang menguasai, mendidik, memproses, mengendalikan, merawat seluruh alam semesta. Itu kalau dikaji sangat mendalam sekali isinya. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa di kalimat yang kedua ini, setelah kita menyebut nama Allah, dalam setiap aktivitas kita, kita diajari untuk senantiasa bersyukur. Bersyukurnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh jagat raya ini. Langit yang 7 dengan segala isinya, bahkan diri kita, bahkan seluruh triliunan sel di dalam tubuh kita, semuanya dikendalikan oleh Allah yang menjadi Tuhan penguasa dari seluruh alam semesta. Ini adalah pelajaran ketauhidan yang kedua setelah kalimat basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lanjut ke ayat yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Di situ terjadi penekanan kembali, penegasan kembali untuk kita menghayati kalimat yang pertama dan yang kedua itu. Bahwa Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain itu, adalah Tuhan yang maha pemurah dan maha penyayang, menyayangi segala makhluknya. Pemurah kepada siapa saja yang mengikuti segala perintahnya. Ini adalah penegasan ketauhidan yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ditegaskan lagi, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi hakim satu-satunya di hari pengadilan. Ketauhidan yang mengarahkan kita terhadap pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Karena kita semua akan menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian penutupnya dari 5 ayat tauhid ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Gak ada yang kami sembah selain Engkau. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi sahabat sekalian, komplit, lengkap ini adalah satu konsep ketauhidan yang luar biasa sebagai pembuka Al-Quran di juz yang pertama. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Silahkan detailnya dibaca di dalam buku tafsir yang sudah saya tulis juz yang pertama. Penjelasannya panjang lebar di sana, sementara di sini kita memiliki waktu yang terbatas. Tetapi poin pentingnya saya ingin menegaskan bahwa di juz yang pertama, di surat yang pertama, di bagian yang paling awal yang ditekankan dan ini diulang-ulang setiap hari di dalam sholat, di dalam berbagai aktivitas, kita diperintahkan untuk mengucapkan, menghayati, mengamalkan ketauhidan, karena itu akan menjadi pondasi dari seluruh amalan keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.